Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong, senang bisa jumpa kalian kembali. Kita akan membahas membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini sudah beredar viral di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada maksud dan tujuan untuk menjudutkan siapapun. Ini adalah murni pembahasan publik yang sudah beredar di ruang publik. Kita akan segera untuk membahas video yang pertama. Sebelum itu sama-sama kita hindari yang namanya fitnah, disinformasi, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan bahas video yang pertama. Ini teman-teman ya. Kosinudin pengen jaksa tetap memperbaiki dakwaannya, tapi Michael Sinaga pengen Roy dan Tifa bebas karena menurutnya tidak ada tindak pidana yang dilakukan Roy dan Tifa. Siapa yang mau berada di tim Ahmad Kosinudin, angkat tangan. Siapa yang mau berada di tim Michael Sinaga, angkat tangan. Bang, kami nggak dua-duanya, Bang. Kita lihat dulu. Ada baru atau tidak untuk Tifa ini? Ya kalau saya melihat, kan kemarin jaksa itu bukannya nggak bisa mendakwa atau sengaja mendakwa jelek. Memang kasusnya tidak ada tindak pidana di sini. Tindak pidananya di Karang-Karang, ya kan? Itu semua ada di podcast saya yang didiskusikan dengan Pak Roy. Tapi itu tindak pidananya memang nggak ada, gitu loh. Nggak Jadi, begitu. gimana mau membuat Dakwaan dakwaan? itu cacat formil, belum masuk ke materialnya. Iya, Bang. Bukan begitu. Tunggu dulu, Bang. Siap, Bang. Kita Anda formil aja, belum masuk ke Oke, Bang Michael, Anda berharapnya ada dakwaan baru atau tidak untuk Jadi secara tidak langsung kita bisa melihat bahwa Ahmad Kosinudin sudah menjadikan semuanya musuh bersama. Dulunya dia bersama dengan Roy dan Tifa, tapi hari ini dia sudah melawan Pak Jokowi dan timnya, melawan Roy Suryo, Tifa dan timnya. Kalau gitu Pak Jokowi dan Roy Suryo dan Tifa itu semua timnya mereka itu gabung saja? Nggak mungkin juga, teman-teman. Aduh. Next ya, makin lucu saja teman-teman ya. Kami adalah membela kepentingan rakyat Ini. yang sudah lama dibikin gaduh dengan ijazah ini dengan membela orang-orang yang komitmen berjuang. Namun dalam perjalanannya ada orang yang datang tampak punggung, pulang datang tampak muka, pulang tampak punggung. Semestinya demikian. Yang Namun secara artinya sepihak ternyata punya manuver lain, dan manuver itu kami baca adalah bagian dari cara untuk menghentikan kasus agar dua pihak ini ya, baik yang ngaku peneliti maupun yang ngaku punya ijazah ini sama-sama tidak hadir di persidangan dan sama-sama closing dengan wibawanya masing-masing. Padahal dulu Anda berjuang bersama-sama loh dengan mereka Ya, itu. padahal justru yang diharapkan itu adalah masuk pokok perkara dan masing-masing membuktikan, yang klaim palsu buktikan, yang klaim asli buktikan. Karena apa? Ini masalahnya bukan lagi domain pihak-pihak ini, tetapi domain rakyat. Yang kedua, tentu apa yang kami dulu sudah prediksi ternyata terjadi itu adalah bagian dari skenario. Sekarang begini, Tifa. Nggak ada jaksa itu bikin dakwaan konyol seperti itu. Apalagi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang disupervisi langsung oleh Kejaksaan DKI. Jadi wajar kemudian eksepsi itu diterima dan wajar akhirnya berhenti. Dan memang yang dihentikan oleh Joko Widodo itu adalah kasus berhenti, tidak masuk pokok perkara, sehingga dia tidak perlu dikuliti di persidangan dan ijazahnya dikorek. ya, itu menurut saya secara pribadi teman-teman ya, adalah sebuah keputusan yang tepat. Roy Suryo dan Tifa itu memecat Ahmad Kosinudin dari tim kuasa hukum. Bang, kok bisa? Ya, kalau tidak mau dipenjara, jangan pakai mereka. Jangan pakai AK ini teman-teman. Karena rekam jejaknya sudah membuktikan. Saya berbicara fakta loh ya teman-teman ya. Berbicara soal rekam jejak. Dan juga ada perkataan-perkataan dari Ahmad Kosinudin bahwa ya harus masuk ke pokok perkara. Kalau tidak terbukti ya penjara saja. Lantas kalau sudah di penjara, seperti Gus Nur dan Bambang Tri, mereka akan katakan Roy Suryo dan Tifa adalah martir. Mas Roy, Ibu Tifa, Anda sudah mengambil keputusan yang tepat. Next teman-teman ya. Nah, Jokowi melihat Wih, apa ini ya? Ini bocor alus yang kemudian sowan ke Pak Jokowi kemarin. Apakah ini isi perbincangan mereka teman-teman? Yang kemudian Pak Jokowi sampaikan ke tim bocor alus, lantas kemudian inilah yang menjadi pembahasan mereka. Karena kita masih penasaran apa sih yang sebenarnya menjadi pokok pembahasan dari tim bocor alus yang sekian lama menyerang Pak Jokowi. Akan tetapi akhirnya ujung-ujungnya sowan ke Solo. Kita dengarkan teman-teman ya. Pesan yang disampaikan Jokowi katanya. beberapa waktu belakangan MBG ini semakin masif dan eksekusinya tidak sesuai dengan apa yang dulu direncanakan, Oke. dijanjikan.
Sehingga Jokowi ingin memberi masukan, sebaiknya MBG ini dikembalikan pada rencana awalnya untuk diberikan kepada orang-orang yang targeted sebetulnya, atau penerima-penerima yang misalnya di daerah 3T, kemudian di desil-desil bawah ya, atau kelompok-kelompok masyarakat dengan ekonomi bawah dan lain sebagainya. Nah, Jokowi melihat. Apakah benar Pak Jokowi mengkomentari soal MBG yang dimana mereka katakan bahwa kembalikan ke program awalnya, misalnya itu lebih dia prioritaskan mungkin teman-teman ya ke daerah yang 3T, yang tertinggal teman-teman, ke tempat-tempat yang kurang mampu lah teman-teman ya, agar supaya anak-anak mereka di sana memang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ya. Kalau misalnya disamaratakan di semua daerah, banyak juga kan yang akhirnya kita bisa melihat bahwa di beberapa daerah yang mungkin kehidupan mereka di sana itu mampu ya menolak, mengkritisi ya soal MBG teman-teman. Karena mereka tidak terlalu membutuhkan, orang tua mereka mampu. Kalau memang benar yang disampaikan oleh Pak Jokowi untuk kembali MBG ini kemudian dikembalikan seperti strategi awalnya di tempat-tempat yang tertinggal, pasti itu akan tetap tepat sasaran. Pasti itu akan sesuai dengan apa yang masyarakat tertinggal, masyarakat yang membutuhkan itu butuhkan asupan gizi tersebut teman-teman ya, agar supaya bisa menghemat anggaran juga. Jadi pemetaan daerah mana yang tertinggal, daerah mana yang kurang mampu, disitulah yang kemudian diprioritaskan ya. Kalau seperti di Jakarta saya pikir itu tempat-tempat sekolah-sekolahnya orang tuanya mampu-mampu semua teman-teman ya. Tapi who knows ya, itu pendapat saya pribadi, dan juga nggak tahu itu pendapat Pak Jokowi betul atau, karena saya tidak mau mengatakan kalian percaya 100% apa yang dikatakan oleh bicara halus teman-teman ya. Next lah. Bukan karena saya dekat, bukan, tidak ada. Tapi bukannya dekat, Slim. Hah? Bukannya dekat. Kenal sama Gibran, kenal. Kenal ya. Kenal. Tapi bukan Gibran juga yang bukain jalan ke situ. Aku chat dulu, kayak Pak Ustadz, saya mau ke tembok ratapan gitu. Pak Ustadz. Aku panggil dia Ustadz. Pak Ustadz Gibran dulu panggil Ustadz. Benar. Dia panggil aku Gus. Aku baru tahu ya teman-teman ya, panggilan dari tretan muslim ke Mas Gibran itu Pak Ustadz. Dibalas Mas Gibran panggil tretan ini Gus. Ini dua sekawannya lucu teman-teman ya. Oh. Memang orang itu bukan ngantuk, aneh dia. Habis itu kan aku di dalam foto sama Bukan Pak Jokowi. ngantuk, aneh teman-teman. Aku kirim ke dia. Ini balasan dia real ya. Kalau Yeah. nggak percaya aku screenshot. Wah, ketemu Mutan Solo. Hutan Solo. Ya, saya akan tampilin nih. Ketemu Mutan Solo. Fufu Fafa itu masih ada. Nggak, saya kata nggak. Enggak tahu. Tapi Gibran Fufu Fafa enggak? Hah? Kita kalau ketemu akan tanya langsung. Iya. Aduh, Saya klarifikasi. kocak. Kalau saya dapat duit beneran, saya kaya carok banyak gara-gara beliau-beliau, mau dituduh-tuduh, aku masih bilang la. Seperti itu. Ya ini udah gak ada duit, kita gak dapat jabatan, gak dapat komisaris, tuduhannya di mana-mana. Oh. Dan tuduhannya tuh udah mulai ngaco, kayak kita konten apa? Cair. Ya, oke lah, masih cair. Oke. Konten itu apa? Inilah konten yang didanai Gibran. Udah mulai Sebel. Lihat komika-komika yang lain yang lebih kaya tapi nggak buka F&B, tapi lihat ternyata Muslim, cabangnya banyak, pasti ini duit dari buzzer. Investor bangsat. Investor. Orang buka franchise, orang buka mitra, bayar. Nggak ada Gibran buka franchise Bebek Caro, nggak ada. Bukan karena saya dekat, bukan, tidak ada. Tapi bukan Ini yang kemarin ya, ketika tretan ketemu dengan Pak Jokowi di Solo ya. Lo Solo. Next, Tapi teman-teman. betul juga sikapnya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kalau nggak mau jangan dipaksa. Terus kalau misal orang tanya, kalau nggak mau nggak dipaksa, Pak Prabowo nggak milih Mas Gibran lagi sebagai wapresnya di 2029, apakah akan berhadapan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Bisa iya, bisa tidak. Betul. Kan begitu loh. Bisa iya, bisa tidak. Tapi buat kita semua, termasuk buat Pak Jokowi, nggak masalah itu. Monggo. Haknya Pak Prabowo untuk mengambil sikap politik apapun terhadap misalnya mengeliminasi Mas Gibran. Silakan saja. Tapi silakan berhitung juga.
apakah bijak misalnya Pak Prabowo meninggalkan Solo, meninggalkan Pak Jokowi dan Mas Gibran dalam situasi kondisi sekarang? Dalam situasi kondisi yang sejak pelantikan Prabowo Gibran itu gaduh tak henti. Ya, jadi gini ya. Sebelum kita membahas sesuatu yang lebih tubir jurang lagi, Stop. Lebih di pinggir jurang nah lagi. ini kan kita harus lihat latar belakang ya. Ya. Latar belakang hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sejak awal dulu. Dan fakta itu kan juga yang diketahui masyarakat banyak tuh. Misalnya begini, betul memang Pak Prabowo punya kontribusi terhadap kemenangan Pak Jokowi di DKI Jakarta. Waktu itu Ahok masih kadernya Gerindra. Betul. Betul ya, ini faktanya dulu. Dan tentu Pak Prabowo juga mengerahkan segala kemampuannya untuk membantu Pak Jokowi dan Ahok untuk memenangkan pertarungan dan berhasil menjadi gubernur. Itu betul. Nah, yang tidak bisa dihindari juga bahwa ada takdir politik lain. Ternyata pasca terpilihnya Pak Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta, itu ibarat bola salju tuh, nggak berhenti, menggelinding terus kemana-mana. Dan kita masih ingat betul tuh, Bud, denyutnya dulu. Dengan baju kotak-kotaknya Pak Jokowi, Yes. ya gitu ya. Jadi kalau kita keliling daerah tuh, mau ke wilayah Indonesia Timur, mau itu ke daerah Jawa, Sulawesi dan lain sebagainya, denyut itu terasa tuh. Dan ada perlawanan dari teman-teman PDIP terhadap keberadaan Pak Jokowi, tentu ada, kan gitu ya. Kan nggak cuma Ganjar aja, yang awalnya mendapatkan perlawanan kan gitu ya. Kan banyak juga memang kelompok-kelompok di PDIP yang menginginkan putrinya Ibu Mega itu bisa di-upgrade untuk menjadi capres atau cawapres misalnya begitu ya. Nah, dalam konteks itu Pak Jokowi berhasil mengambil hati rakyat, akhirnya mau tidak mau PDIP dengan keputusan ketumnya Ibu Megawati mencalonkan Pak Jokowi sebagai calon presiden berhadapan dengan Pak Prabowo yang membantunya di 2012 coba. Nah, ini kan takdir politik yang nggak bisa dihindari tuh. Itu takdir politik namanya. 2014 Pak Prabowo bertarung dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo kalah. Pak Jokowi menjadi presiden. Oke, keras pertarungan. Pembelahan juga luar biasa, sangat-sangat tinggi waktu masa kontestasi di 2014 ya, sampai pasca 2014 itu jahitan rekonsiliasinya berat sekali. Masuk akhirnya pemilu di 2019, kan gitu ya, dengan berbagai macam dinamika yang dirasakan oleh Pak Jokowi, termasuk dari partainya sendiri waktu itu, PDI Perjuangan. Kita sempat ingat bagaimana Pak Jokowi belum lama menduduki posisi jabatan presiden, muncul isu soal akan diangkatnya Budi Gunawan sebagai Kapolri yang ditersangkakan, kan begitu ya, yang akhirnya batal menjadi Kapolri, kan begitu dan lain sebagainya. Waktu itu udah mulai friksi-friksi terjadi kan gitu ya. 2019 kembali berhadapan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, yang dimenangkan lagi oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo tumbang lagi kan gitu ya. Pak Prabowo tumbang dan direkrut oleh Pak Jokowi bagian dari rekonsiliasi. Yuk sama-sama yuk kita bangun bangsa ini kan gitu ya. Pak Prabowo juga berpikir soal bagaimana ini supaya bisa jauh lebih kondusif, menerima tawaran itu menjadi Menhan, kan begitu ya. Nah, ini takdir yang nggak bisa kita menafikan. Termasuk misalnya takdir ketika Mas Gibran menjadi wakil presiden sekarang. Yes. Ini kan juga takdir politik namanya. Betul. Ketika Mas Gibran menjabat wali kota Solo, pasca itu persiapan untuk masuk di Jawa Tengah 1 atau DKI 1 gitu, DKI Jakarta 1, tiba-tiba didorong menjadi cawapresnya Pak Prabowo, takdir politik lagi nih. Yes, Latar betul. belakangnya karena diminta oleh Pak Prabowo. Iya, nah ini mau aku sampaikan nih bahwa itu diminta oleh Pak Prabowo berkali-kali dan itu ditegaskan oleh Yes, sampai 5 kali teman-teman ya. oleh orang-orang dekat Pak Prabowo sendiri gitu ya. Diminta berkali-kali. Sampai 5 kali. Yang akhirnya kekuatannya Prabowo dan Pak Jokowi menyatu itu untuk memenangkan pasangan ini. Dan berhasil menang 1 putaran dengan 3 pasangan calon, luar biasa, 58,8%, itu luar biasa tuh.
Dan Pak Prabowo ketika masih menjadi Menhan ditanya oleh Presiden Jokowi, apakah Bapak berkeinginan untuk maju lagi menjadi calon presiden di 2024? Tidak, Pak. Kecuali Bapak dukung. Itu jelas jawaban Prabowo. Jelas. Jadi ada beberapa kali kesempatan Presiden Jokowi bertanya kepada Menhan Prabowo gitu, itu jelas. Berarti rumusannya sudah dipegang oleh Prabowo tuh, bahwa kalau dia mau maju, kalau mau menang harus didukung Pak Jokowi. Nah itu rumus dia tuh. Kalau enggak ngapain gua maju? Habis lagi duit gua dibohongin sama tim-tim sukses yang nggak genah itu kan begitu loh. Iya. Kan gitu, yang akhirnya udah kocar kacir, ada yang dukung ke Anies lah segala macam gitu. Udah mencar kemana-mana Mencar, ya dan kan? sekarang klaim-klaim wah saya ini daihatnya Pak Prabowo dari dulu gitu. Ya boleh dulu bang. Kemarin abang jubir Anies. Oh itu. Abang tim suksesnya Anies gitu. Tadi Iya, ya. mungkin agak nyesel juga Dapal dia. ini. Gue tinggalin jadi nih barang katanya. Ya karena kalahnya karena mereka kan gitu loh. Nah, dengan fakta politik yang seperti itu, hubungan yang memang terbangun sudah lama ya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo akhirnya terkonstruksi dengan hubungan politik nih, kekuasaan, ya, menyatu dia, menyatu misalnya begini, ketika Pak Prabowo memiliki rumus kalau mau menang Pilpres itu harus dukungan penuh dari Pak Jokowi, dia berpikir akan mengambil anaknya jadi calon wakilnya. Karena itu semua pendukung Pak Jokowi nggak akan tanya-tanya lagi, Bud. Pak Jokowi kemana? Pak Jokowi kemana? Ya anaknya, kayak gitu loh di Pak Prabowo. Masa iya Pak Jokowi nggak ke anaknya kan begitu loh. Iya. Termasuk kita-kita kan gitu loh. Termasuk kita-kita semua. Nah ketika ini sudah disatukan, kekuatannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi, yang masing-masing tokoh ini membawa juga pasukannya, gitu ya, tas jadi. Nah ketika jadi presiden, secara logik itu harusnya rasa sayangnya sama tuh. Itu kalau dianalogikan orang menikah, duda dan janda masing-masing bawa anak-anaknya itu, kan gitu ya. Iya. Harusnya walaupun anaknya juga bukan anak kandungnya, itu rasa sayangnya juga sama tuh. Setidaknya kalau beda tipis lah. Jangan beda jauh kayak sekarang kan gitu. Kan gitu ya. Termasuk semua lah. Misalnya begini, Mas Gibran harus juga Pak Jokowi, Mas Gibran harus juga menunjukkan rasa kasih sayang terhadap para pendukungnya Pak Prabowo. Orang-orang dekatnya Pak Prabowo. Sebaliknya, Pak Prabowo juga harusnya juga menunjukkan rasa kasih sayangnya terhadap orang-orang dekatnya Pak Jokowi dan Mas Gibran, termasuk para pendukungnya. Yes. Bukan juga mau-maunya aja, karena Pak Prabowo memenangkan Pilpres kemarin, mau tidak mau, itu atas kontribusi besar Pak Jokowi juga. Yes, setuju. Atas kontribusi besar Mas Gibran juga. Ya betul sekali teman-teman ya. Kan gitu. Betul sekali. Saya juga kalau misalnya 2029 itu Pak Prabowo sama Mas Gibran maju, saya akan tetap pilih. Saya akan tetap memilih Prabowo Gibran 2029 kalau mereka maju. Akan tetapi jika berpisah, Mas Gibran berpisah dengan Pak Prabowo dan siapapun pasangan Gibran, saya akan pilih. Karena pada dasarnya saya secara pribadi memilih Pak Prabowo, akhirnya memantapkan hati memilih Pak Prabowo karena ada Pak Jokowi dan Mas Gibran di sana. Itu saya pribadi, pilihan saya secara pribadi. Kalau kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.